Halo bosku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi sama kami, tim Karisma Kencana, yang akan selalu kasih informasi update seputar laptop terbaru dan harganya ramah di kantong kalian semua. Oke bro, kali ini yang kita bahas, ini dia dari brand Asus, yang tipenya adalah Asus VivoBook 15 A1504 VAP VIPS 5503 touchscreen. Nah, jadi kalau ada embel-embel VIPS dan touch, laptop ini punya benefit layarnya itu pakai panel IPS dan dia punya fitur touchscreen. Meskipun kalau kita lihat, ini kan dia modelnya basic banget bro ya, bukan seperti laptop 360 dan kelebihan layarnya cuman bisa dibuka sampai 180 derajat aja. Cuman enaknya laptop ini bro, kalau kita buat kerja produktif, misalkan teman-teman suka menggunakan metode split screen, yang satu kalian chat via WA, yang satu kalian itu browsing pakai Google Chrome, atau kalian membuka Excel dan Word sambil buat ngetik, ini akan memudahkan pandangan kita karena tampilannya lebih lebar dibandingkan ukuran 14 in. Itulah benefit yang saya rasakan ketika nyobain seri VivoBook yang kita bahas sekarang. Kemudian untuk dapur pastinya, laptop ini juga memiliki komponen terbaru dari Intel, yang notabene dia sudah lebih efisien untuk konsumsi dayanya karena dia menggunakan Intel Core 5 prosesor 120U yang punya kecepatan maksimal hingga 5,0 GB. Nah, prosesor ini bro, dia didukung oleh 10 core plus 12 thread, terus VGA-nya dia pakai Intel grafis yang disokong oleh RAM 8GB DDR4. Nah, RAM ini bro, dia tersolder. Namun si Asus masih ngasih opsi upgrade, jadi punya satu slot kosong. Semisal kalian mau nambahin RAM di laptop ini masih ada satu slot, jadi kita tinggal tambah lagi. Dan untuk hasil skor benchmarknya tadi, nanti kita juga akan ngasih RAM yang udah 16GB supaya keluar performa maksimal dari VivoBook yang kita bahas. Kemudian kalau untuk penyimpanannya, laptop ini sudah memiliki penyimpanan standar yaitu 512GB pakai M2 NVMe Gen 4. Nah, untuk speednya, laptop ini rasanya menurut saya cukup kencang bro. Nah, dia itu speednya mencapai di angka 4500 MB/s. Kemudian pas saya gunakan juga, feel pengetingannya nyaman bro. Ya, ini cukup ergonomis dan juga dia itu punya keyboard yang full size bro. Terus yang nggak boleh ketinggalan adalah laptop ini punya fitur backlight di bagian keyboardnya. Lalu hal yang paling menyenangkan yang saya rasakan di laptop ini bro, selain keyboardnya itu full size, layar touchscreen ini benar-benar membantu karena dia juga menggunakan panel IPS. Nah, kalau kita detailkan, ini laptop layarnya kan dia itu pakai 15,6 in. Nah, 15,6 itu dia resolusinya pakai Full HD. Untuk aspek rasionya dia standar bro ya, 16:9. Dia menggunakan IPS panel dan refresh rate-nya standar di angka 60 Hz. Terus untuk kecerahannya dia di angka 250 nit. Plus untuk akurasinya, nah ini dia basic bro. Mungkin buat teman-teman yang lebih mengutamakan desain, ini agak kurang cakep. Karena laptop ini pas kita tes pakai data color, untuk angka-angkanya itu seperti ini. Kita bisa melihat bahwa sRGB-nya mentok di 64%. Ini standar basic. Kemudian NTSC di angka 46%. Adobe RGB-nya itu di angka 48%. Dan baterainya itu di angka 48% juga. Lalu misalkan kita agak geser untuk kebutuhan produktif, entah itu belajar ngajar, kameranya ini juga lumayan cakep. Dia ada processor di bagian atas bro, resolusinya standar pakai hardware 720p 30 fps, dan laptop ini juga punya software Asus yang bisa memaksimalkan kebutuhan kalian buat kebutuhan produktif. Misalkan kalian ingin mengaktifkan buat mikrofonnya supaya nggak bising di bagian belakang, nah kita bisa manfaatkan sini. Terus laptop ini bro, dia juga punya sistem security berupa fingerprint yang terletak di bagian dalam touchpad. Lanjut, kalau kita lihat dari kelengkapan laptop ini pas kita pakai untuk entertainment, misalkan nonton film ataupun dengarkan lagu, nah ini hardware audionya bagus bro. Dia pakai Sonic Master yang didukung oleh konektivitas WiFi stabil yaitu Wi-Fi 6 plus Bluetooth 5.2, dan juga colokan iPod yang lengkap yang posisinya terpusat di bagian kanan sebenarnya. Tapi di kiri juga ada USB, sehingga kalau teman-teman ingin colok kiri kanan di semua bisa. Dan kalau kita komen untuk masalah desain, memang tipe ini bukan tipe yang paling keren menurut saya. Kalau yang keren itu adalah seri atasnya, tapi benefit dari VivoBook yang kita bahas, dia sudah mengantongi standar sertifikasi military grade, yang artinya laptop ini tahan banting untuk dipakai hajar-hajaran, sering pindah tempat ataupun suhu yang ekstrim, dan di kantor ataupun ruangan kalian tidak ber-AC, ini akan tetap oke-oke aja. Terus kalau kita ngomongin tentang performanya, langsung aja kita cek. Dan data yang udah kita kumpulin seperti ini kawan.
Mungkin dari data tadi yang belum saya infokan sama kalian adalah tentang daya tahan baterai yang ada di laptop ini. Karena kalau kita lihat memang si laptop ini punya desain yang lumayan tipis bro ya. Dia ini bobotnya 1,7 kg dan full body memang bukan aluminium, tapi dia pakai plastik ABS. Namun meskipun dia tipis seperti ini bro, baterainya lumayan awet. Karena kalau mengingat kapasitas yang ada di dalam laptop ini dia cuma 42 Wh, nyatanya pas kita gunakan untuk manjar nonton YouTube, laptop ini sanggup bertahan di angka 6-7 jam kerja itu tanpa dicas sama sekali. Nah, ini lumayan banget bro. Terus kalau kita lihat untuk sistem coolingnya, laptop ini juga pakai single head pipe, single fan juga, single exhaust, serta laptop ini juga punya suhu yang cukup stabil ketika kita pakai untuk stress test pada pengujian tes benchmark tadi. Dan suhu maksimal laptop ini bro, dia itu cuma di angka 43 sampai 44 derajat Celcius doang. Panasnya cuma apaan sangat kuku, sehingga buat teman-teman yang ingin pakai laptop ini berlama-lama itu sangat tidak akan mengganggu sama sekali. Dan terakhir bro, untuk paket pembelian dari laptop Asus ini, nanti teman-teman selain dapat laptop, dapat charger 45 watt, colokannya bulat, si Asus ini bro, dia juga punya tas backpack yang cakep. Nah, tas backpacknya seperti ini, bisa untuk menemani aktivitas kalian sehari-hari dengan garansi resmi selama 2 tahun. Tidak mungkin cukup terima kasih informasi yang bisa saya berikan, semoga bermanfaat. Laptop layar 15 in, prosesor terbaru dari Intel Core Ultra 5, dan fitur touchscreen yang bisa menemani aktivitas kalian sehari-hari. Oke bro ya, cukup terima kasih informasi yang bisa kita berikan, semoga bermanfaat buat teman-teman yang cari budget di angka 10-11 juta. See you next my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jos. Semoga bermanfaat kawan. Oke, mantap.